Penyembahan pagi hari ini. Saya yakin yang di gereja, yang melayani, dan juga yang di rumah pasti terberkati dengan pujian penyembahan kita. Yang di rumah katakan amin. Yang di gereja katakan amin. Puji Tuhan. Saya menyapa yang dari Surabaya, yang dari Denpasar, yang dari Mataram, Lombok Barat, dan mungkin ada jemaat-jemaat Tuhan yang lain dari kota-kota lain, yang di Facebook ada teman saya dari Jakarta yang mengikuti. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak Ibu, mari kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang pada pagi hari ini saya beri judul Tabur Kebajikan. Bilang sama-sama yang di rumah maupun di gereja, tabur kebajikan. Iya. Kebaikan-kebaikan yang Tuhan sudah nyatakan atas kita begitu luar biasa melimpah. Seharusnya kita sebagai anak-anak Tuhan juga memiliki satu dorongan dan bahagia ketika kita menabur kebaikan dan kebajikan yang daripada Tuhan itu. Mari bersama-sama kita membuka di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-12. 1 Petrus pasal 3 ayat 10 sampai dengan 12. Demikian bunyi firman Tuhan. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang meminta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kebaikan harus kita tabur. Sebab siapa yang menabur, dia akan menuai. Ketika kita menabur kebajikan, maka kita akan menuai kebajikan. Tetapi sebaliknya ketika kita menabur kejahatan, maka kita juga akan menuai kejahatan. Pagi hari ini kita mau belajar bersama-sama bahwa Tuhan sangat serius dengan hal kebaikan ini. Kenapa Bapak Ibu? Karena Tuhan sudah melakukan yang terbaik untuk kita. Tuhan sudah melakukan yang terindah untuk kita. Ya. Kalau kita membaca di dalam Lukas pasal 6 ayat 44. Ya. Mulai ayat ke-43 kita baca. Lukas pasal 6 43. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik. Dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara. Dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan di dalam Lukas ini jelas mengatakan bahwa tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Dan sebaliknya tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik. Kita tidak pernah menuai anggur dari duri-duri. Kita tidak pernah menuai, mungkin kalau di sini, buah mangga. Karena di depan ini mangganya, wah berlimpah-limpah ya. Kalau bisa hari ini saya minta tolong bantuan untuk kita memanen ya. Mohon maaf yang di rumah. Ya, karena tadi malam berjatuhan mangga-mangga itu ya. Besar-besar mangga tahun ini yang di depan gereja ini. Tidak ada orang yang menuai mangga di balik semak-semak duri, pasti dari pohon mangga. Ya, pohon yang baik itu dikenal. Buah yang baik itu dikenal dari pohonnya. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita tidak mempermainkan Tuhan. Tuhan sudah berbuat baik, tetapi kita menahan kebaikan itu untuk orang lain. Kita nikmati sendiri. Ingat bahwa
Apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituai. Ya, di dalam Galatia pasal 6 ayat 7 kita membaca sampai dengan ayat yang ke-9. Galatia pasal 6 ayat 7, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Ayat 9, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ini jelas firman Tuhan ini tercatat. Bahwa siapa yang menabur, dia akan menuai. Siapa yang menabur hal-hal jahat, kedagingan, dia akan menuai kebinasaan, firman Tuhan katakan. Tetapi sebaliknya orang-orang yang menabur kebaikan dan kebajikan, mereka akan menuai hal-hal yang baik dan hal-hal yang penuh dengan kebajikan Tuhan. Ya, mari jangan pernah jemu-jemu kita berbuat baik. Karena apabila datang waktunya, kita akan menuai. Asalkan jangan kita pernah menjadi lemah. Yang membuat kadang-kadang kita lemah, Bapak Ibu, di dalam kita menabur kebaikan adalah ketika orang yang kita tabur kebaikan membalas dengan kejahatan. Atau terkadang banyak kejahatan-kejahatan, banyak hal-hal yang mungkin terjadi atas kehidupan kita. Firman Tuhan mengatakan dengan tegas, kita harus tetap berbuat baik. Bahkan ada satu ayat mengatakan jangan membalas kebaikan dengan kejahatan, justru balas kejahatan dengan kebaikan. Ya. Ada banyak kebaikan-kebaikan yang kita bisa lakukan di dalam kehidupan kita. Ya, kalau orang menabur, dia akan menuai. Pada tanggal kurang lebih tanggal 14 atau 13 Februari tahun ini, saya pernah menyampaikan firman Tuhan tentang tabur tuai. Dan di situ saya jelaskan tentang bedanya hukum karma dan hukum tabur tuai. Ada yang masih ingat enggak? Ya, saya berharap yang di rumah, yang di gereja masih ingat. Jadi Bapak Ibu, apa bedanya karma dengan tabur tuai? Kalau karma, hukum karma itu sangat berkaitan dengan reinkarnasi. Tetapi di dalam kekristenan kita tidak pernah mengenal reinkarnasi. Artinya begini, ketika orang itu jahat, maka nanti ketika dia mati, dia mungkin menjadi kambing, menjadi domba, mungkin jadi binatang-binatang yang lain, cicak, tokek, dan lain sebagainya. Tetapi kalau dia menjadi orang yang menabur kebaikan, mungkin nanti ketika dia mati, dia bereinkarnasi. Dulunya miskin, jadi kaya. Jadi manusia, tetap manusia tapi kaya, dan lain sebagainya. Di dalam kekristenan, hukum tabur tuai bukan seperti itu. Bahwa percaya Yesus, masuk surga. Dan menolak Yesus Kristus, tidak percaya Yesus Kristus, maka masuk neraka. Itu saja hukum tabur tuai. Berapa banyak di antara kita yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat? Boleh lambaikan tangan yang di rumah juga. Puji Tuhan. Kalau engkau percaya Yesus Kristus, ketika engkau mati, engkau tidak akan menjadi kambing, engkau tidak akan menjadi domba lagi. Tetapi engkau akan bertemu muka dengan Yesus. Engkau akan mendapatkan surga dan jaminan hidup kekal akan terjadi atas hidupmu. Itu hukum tabur tuai. Lalu di dalam hukum karma itu mengajarkan bahwa hal-hal yang baik, ya, mengajarkan hal-hal yang baik itu supaya diterima masuk surga. Jadi syarat untuk kita masuk surga adalah berbuat baik. Ya. Tetapi tabur tuai bukan seperti itu. Keselamatan bukan karena perbuatan baik, tetapi karena anugerah. Katakan amin. Ya, kita diselamatkan bukan karena amal kita, bukan karena kebaikan kita, tetapi itu semua karena anugerah Tuhan. Kenapa saya bilang karena anugerah Tuhan? Sebenarnya kita tidak layak menerima keselamatan itu, Bapak Ibu. Karena kita ini manusia yang penuh dengan dosa. Tetapi lewat kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib,
maka anugerah itu nyata atas kehidupan orang-orang yang percaya kepadanya. Ingat sebuah ayat yang sangat terkenal yang biasanya dibacakan di bulan Desember, yaitu Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Berarti harusnya kita binasa, ya, tetapi beroleh hidup yang kekal. Puji Tuhan kita mengenal Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Boleh beri tepuk tangan yang paling meriah untuk Yesus Kristus yang memberikan anugerahnya bagi kita. Ya, kita diselamatkan oleh karena percaya iman kita kepada Yesus Kristus. Bukan karena perbuatan baik. Ya, bahkan ada di kepercayaan yang lain nanti kebaikanmu akan ditimbang. Mana yang lebih berat? Baiknya atau buruknya? Kalau yang berat baiknya, maka engkau akan masuk surga. Tetapi ketika ditimbang buruknya, maka engkau akan masuk neraka. Yang berat buruknya gitu. Kok saya yakin ya, tanpa keselamatan, tanpa darah Yesus, tanpa pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, tidak ada manusia yang bisa masuk surga. Surga sepi. Kenapa? Karena pasti keburukan kita akan lebih berat daripada kebaikan. Ya. Dengan pikiran saja kita bisa berbuat dosa. Dengan mata saja kita bisa berbuat dosa. Dengan perkataan saja kita bisa berbuat dosa. Dengan perbuatan tangan kita pun kita bisa berbuat dosa. Puji Tuhan, Yesus Kristus sudah menebus kita dari semuanya itu, dan kita yang percaya, kita akan beroleh hidup yang kekal. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Kalau hukum karma itu bersifat mekanis, setimpal. Ya. Artinya bahwa apa yang kau berikan, ya, itu setimpal nanti di surga. Tetapi di dalam hukum tabur tuai ada kabar baik yang disebut dengan Injil itu, yaitu pengampunan dosa dalam Yesus Kristus. Katanya nanti kalau di hukum karma itu kita suka maki-maki, kita suka ngomong kotor, maka setimpal nanti di sana lidahnya katanya dipotong-potong. Waduh, ngeri. Dipotong nyambung lagi, dipotong nyambung lagi, katanya begitu. Ya. Kalau kita suka melakukan perbuatan dengan tangan kita, maka itu yang akan disiksa, setimpal. Tetapi puji Tuhan, kabar baik di dalam Yesus, bahwa pengampunan akan dosa itu terjadi ketika engkau mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Semuanya diampuni. Dosa-dosa masa lalu kita diampuni oleh Tuhan. Dan kita beroleh hidup yang kekal. Puji Tuhan Bapak Ibu. Kita akan belajar 4 hal. Apa yang perlu kita tabur? Ya, yang perlu kita tabur yang pertama adalah pekerjaan baik. Mari kita akan lihat bersama-sama di dalam Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ya. Kemudian kita akan sambung pembacaan firman Tuhan kita di dalam Kejadian pasal yang ke-26 ayat 12. Ini salah satu contoh bahwa orang yang menabur pekerjaan yang baik akan diberkati oleh Tuhan. Kejadian pasal 26 ayat 12. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, mari kita akan menabur di dalam pekerjaan baik. Sebagai anak-anak Tuhan, jangan menjadi orang-orang yang malas. Kerjakan setiap hal dengan tanganmu. Berjerih payahlah engkau untuk keluargamu, dan Tuhan akan melihat, dan engkau akan mendapatkan hasil yang berlimpah-limpah. Tuhan tidak suka dengan orang yang malas. Di dalam perjanjian baru dikatakan bahwa kalau engkau malas, jangan engkau makan.
Di dalam Amsal dikatakan belajarlah kepada semut, begitu rajinnya dia. Tuhan sangat-sangat serius Bapak Ibu dengan hal ini. Tuhan tidak mau kita menjadi orang-orang yang malas. Mari kita akan tabur kebaikan-kebaikan kita lewat pekerjaan-pekerjaan, lewat mata pencaharian yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Pengkhotbah pasal 11 ayat yang keempat berkata, siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur, dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Ayat yang keenam, taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari. Karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama baik. Bapak Ibu, di tengah kondisi pandemi ini, kadang-kadang kita menjadi orang-orang yang lesu. Kadang-kadang kita menjadi orang yang pesimis. Kadang-kadang kita menjadi orang-orang yang hopeless, tidak berpengharapan. Percuma Pak Pendeta, saya mau bekerja mati-matian kayak gini, pandemi susah. Ya, nanti sudah kita buka usaha, tiba-tiba PPKM diberlakukan. Kebetulan usaha saya jualan di pinggir jalan, jualan gorengan. Apa saja saya goreng. Singkong saya goreng, ubi saya goreng, tahu saya goreng, apalagi pisang saya goreng. Tetangga yang cerewet saya goreng. Kalau perlu istri atau suami yang bawel saya goreng. Terus PPKM hanya diperlakukan kita boleh jualan dari jam sekian sampai jam sekian. Mungkin sampai jam 8 malam, sedangkan gorengan itu enaknya dijualnya itu ya sore-sore. Cuma berapa jam saya jualan, mana bisa untung, mana bisa laku. Bapak Ibu, sebagai anak-anak Tuhan, kita justru di tengah pandemi ini harus berpikir keras bagaimana kita bisa terus mempertahankan kehidupan kita. Kita harus menjadi orang-orang yang menabur pekerjaan baik. Bagi setiap kita yang mungkin punya karyawan, mari lewat pekerjaan itu berikan yang terbaik buat karyawan kita. Mereka sudah bekerja. Saya mau beritahu Bapak Ibu bahwa yang punya karyawan, ya, bahwa karyawan adalah aset buat perusahaanmu. Tanya sama Pak Bobi, tanya sama Pak Suntoro. Karena apa? Karena sulit mencari pegawai-pegawai yang sudah puluhan tahun, belasan tahun. Mereka sudah sangat tahu, kita harus, kalau kita meng-hire orang baru, kita harus training lagi dia, melatih dia lagi, berat. Ya. Guru-guru di sekolah itu adalah aset. Ya. Apalagi sekolah-sekolah Kristen. Guru-guru yang beragama Kristen tuh sulit Bapak Ibu. Apalagi di pulau kita, di provinsi kita. Mereka adalah aset. Mari kita yang menjadi atasannya, kita memperhatikan mereka. Ya. Jangan karena pandemi, mungkin keuntungannya berkurang. Yang tadinya 100% berkurang jadi cuma 80-70%, kita potong gaji karyawan kita. Ya. Percayalah Bapak Ibu, kalau kita sebagai anak-anak Tuhan dipercayakan pekerjaan yang baik, usaha yang baik, memiliki karyawan-karyawan yang baik, Tuhan akan penuhi. Ingat Ishak. Ishak yang tadi kita baca di dalam Kejadian Bapak Ibu, pasal yang ke-26 ayat 12. Menaburlah Ishak di tanah itu kondisi tanah waktu itu sedang kering. Terjadi kelaparan yang hebat. Orang berpikir ini bukan waktunya menanam dan menabur Ishak. Tetapi Ishak percaya kalau Tuhan yang memerintahkan dia dan Tuhan bertanggung jawab atas hidupnya, dia akan mendapatkan hasil yang beratus-ratus kali lipat. Kenyataannya terjadi. Bapaknya Ishak, Abraham, pernah mengalami kelaparan, kekeringan, tapi dia menabur. Dia percaya Tuhan akan memberkati. Demikian juga dengan jemaat Tuhan. Mungkin sekarang pandemi, mungkin kau berpikir sulit dan lain sebagainya. Justru inilah saatnya kita menabur.
Justru disinilah kita saatnya untuk memberikan yang terbaik, ya, menunjukkan kebaikan-kebaikan kita lewat setiap pekerjaan-pekerjaan kita. Ayub pasal 4 ayat 8. Yang telah kulihat ialah bahwa orang yang membajak kejahatan dan menabur kesusahan, ia menuainya juga. Orang yang menabur kejahatan atau membajak kejahatan akan menabur kesusahan. Bapak Ibu yang bekerja sebagai karyawan, yang bekerja sebagai ASN, jauhkanlah hal-hal yang ditulis di dalam Alkitab tentang suap. Ya, ini di dalam Ayub ini berbicara tentang suap, korupsi, bekerja dengan tidak jujur, curang, culas. Ya. Kalau kita pedagang-pedagang ini mulai kita tidak jujur, kita pegawai-pegawai mulai memarkup, ya, harga-harga. Saya mau sampaikan pagi hari ini, tinggalkan itu semua. Karena kalau engkau membajak kejahatan, engkau akan menuai kesusahan. Ya. Jangan beri makan anak-anak kita dengan uang hasil ketidakjujuran kita, dengan uang hasil korupsi kita, dengan uang hasil ngemplang kita, dengan uang hasil ketidakjujuran kita. Tapi mari kita akan memberikan makan kepada keluarga kita adalah berkat-berkat yang dari Tuhan. Orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana. Saya enggak mau jemaat Tuhan yang di Efata makanya mengikuti ibadah ini menuai bencana karena tidak curang, ya, karena menabur kecurangan. Siapa loba akan keuntungan gelap, mengacaukan rumah tangganya, tetapi siapa membenci suap akan hidup. Amsal 15 ayat 27. Wah, jelas sekali. Siapa yang loba, siapa yang enggak jujur akan keuntungan gelap, ya, mengambil laba, mengambil keuntungan dari hal-hal yang tidak benar, mengacaukan rumah tangganya. Jelas itu, ya. Dan yang membenci suap, yang enggak mau suap, justru mereka yang akan hidup. Katanya orang-orang Kristen itu kalau kerja jujur, dan prinsipnya orang luar itu orang jujur, hidupnya hancur. Tapi buat orang Kristen, orang yang jujur di dalam pekerjaan baik, maka mereka akan makmur, mereka akan mujur, mereka akan menjadi orang-orang yang diberkati. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ingat di dalam Amsal pasal 10 ayat 22. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Ya. Ini bukan berarti kita enggak mau bersusah payah, kita diam-diam di rumah, kan berkat Tuhan Pak yang jadikan kaya-kaya. Bukan berarti seperti itu. Ada banyak orang yang hari-hari ini melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak baik. Hari-hari ini mereka melakukan pekerjaan-pekerjaan yang akhirnya prioritas untuk Tuhan dikesampingkan. Apa yang terjadi? Ya mereka tidak akan mendapatkan berkat Tuhan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan lewat pekerjaannya, bekerja dengan rajin, maka Tuhan akan memberkati dengan luar biasa. Mari kita menabur di dalam pekerjaan baik. Yang kedua Bapak Ibu, yang perlu kita tabur yang kedua adalah benih kebajikan. Kebajikan, kebaikan itu ya bisa datang dari perkataan kita, bisa datang dari perbuatan-perbuatan kita. Di dalam Amsal pasal yang ke-18 ayat 21, hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Ya, Bapak Ibu hati-hati dengan lidah, hati-hati dengan perkataan-perkataan kita. Terkadang lewat lidah dan perkataan kita, kebaikan dan kebajikan itu tersingkirkan. Kita tidak menabur kebaikan dan kebajikan dengan mulut dan lidah kita. Hati-hati. Ya. Oleh sebab itu, mari kita mau bahwa
Apa yang kau kehendaki orang lain perbuat bagimu, lakukanlah dulu. Ya. Di dalam Matius 7 ayat 12 dikatakan segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kalau kita mau dikasihi oleh orang lain, belajar mengasihi. Kalau kita mau diperhatikan oleh orang lain, belajar memperhatikan orang lain. Kalau kita mau diberkati, belajar memberkati. Ini Bapak Ibu yang harus kita lakukan. Ya. Mazmur 126 ayat 5 mengatakan, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Saya cantumkan ayat ini, konteksnya adalah seringkali Bapak Ibu, kita sebagai orang-orang tua ya, menabur kebajikan kepada anak-anak kita. Ya, seperti orang menabur dengan mencucurkan air mata dan menuai dengan bersorak-sorai. Ya. Mungkin engkau sebagai bapak, engkau sebagai ibu sudah mengajarkan hal-hal yang baik kepada anak-anakmu. Hormat kepada orang tua, jangan ngomong kotor. Tetapi ketika mereka bermain di luar rumah, apa yang mereka bawa? Bahasa-bahasa yang aneh. Ya. Sekarang tidak perlu anak-anak kita belajar di luar sana dan belajar hal yang aneh. Dari handphone mereka, dari sosial media, dari apa yang mereka mainkan di gadget mereka, itu pun bisa mempengaruhi hidup mereka. Ya, ada kan permainan-permainan secara online. Ya, kita nggak tahu. Ketika kita online, anak-anak kita online, siapa yang bermain dengan anak-anak kita itu kan kita nggak tahu. Mungkin dia adalah orang yang memiliki latar belakang keluarga yang tidak baik, anak ini. Ya, mungkin dia sering dimaki di rumah sehingga dia suka memaki. Jadi ketika dia main game online, ketika kalah, ketika mati tokohnya, ketika apapun juga yang terjadi, dia akan berteriak kata-kata yang kotor. Nah, dari situ anak-anak kita mendengar. Bapak Ibu, di dalam Amsal pasal 22 ayat 6, itu buat jemaat Tuhan yang mengajar di Sekolah Kristen Tunas Daud harus hafal. Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia akan mengikuti jalan itu. Kalau Pak Paul mendidik Wendy untuk disiplin, mendidik Wendy untuk melakukan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh, menghasilkan segala sesuatu dengan maksimal. Saat ini Pak Paul, saya yakin itu akan dibawa dia waktu dia nanti dewasa. Percaya sama saya. Saya berusaha mendidik anak saya supaya dia melakukan pekerjaan dengan sungguh-sungguh. Ya, seperti Kolose pasal 3 ayat 23 kalau salah. Ya, lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Di dalam Korintus dikatakan bahkan pada waktu engkau makan atau pada waktu engkau minum, lakukanlah seperti untuk Tuhan dalam hal-hal sederhana. Saya tidak menuntut anak saya menjadi orang yang perfeksionis, enggak, tapi lakukan yang terbaik. Kalau kamu nanti akan menjadi pemimpin, kamu punya bawahan, mereka akan mengikuti engkau, meneladani engkau. Ya, dan itu akan dibawa anak-anak kita. Ya, saya masih ingat bagaimana istri saya mengajarkan anak-anak saya ini untuk berkata hal-hal yang atau jujur gitu ya. Kalau ada apa-apa ngomong, jangan ditutup-tutupin. Wah, anak saya ini dua-duanya ini lulus waktu di SD, di SMP. Tetapi waktu di SMA mulai banyak gangguan. Ya. Wah, anak saya yang pertama ini, pertama kali dia melakukan ketidakjujuran itu ketika dia SMA.
SMA-nya kan dia di Malang. Kemudian dia baru saja saya belikan sebuah handphone karena waktu itu berkat Tuhan luar biasa, saya berikan handphone yang harganya cukup mahal gitu ya, karena dia minta. Kalau anak saya itu minta apa-apa, saya itu menerapkan prinsip di dalam Alkitab. Kalau engkau diajak berjalan 1 mil, berjalanlah 2 mil. Jadi waktu anak saya minta handphone ini, saya naikkan tipenya gitu. Hebat kan saya? Sombong. Waktu itu saya belikan dia, merek Samsung. Tipe apa gitu ya, XX apa gitu katanya. Terus saya kirim, dia senang sekali. Satu kali dia tidak berlaku jujur. Dia bilang sama maminya, Mi, hari Sabtu ini saya mau pergi ke rumah teman saya ini, ada acara apa gitu ya. Jadi istri saya kasih, ya udah kamu pergi ke temenmu aja gitu. Gak taunya dia gak pergi ke temennya yang hanya di sekitaran Malang. Dia pergi dengan temennya ini ke Surabaya. Ya, ke Surabaya. Singkat cerita, handphone dua-duanya, handphone anak saya dan temennya ini dihipnotis. Bukan handphone ini yang dihipnotis. Ya, anak saya dan temennya dihipnotis. Ya. Jadi handphonenya itu disuruh ngecas atau apa gitu, pokoknya dengan mudah orang itu ngambil dan dia baru sadar, loh handphone kita mana? Hilang Bapak Ibu. Padahal handphone itu mungkin baru beberapa kali aja digesek. Umurnya masih umur hitungan hari, ya harganya mahal lagi, ya kreditnya 2 tahun itu, belum selesai kredit. Hilang Bapak Ibu. Kenapa? Karena ketidakjujurannya. Tuhan langsung pukul dia. Ya, Tuhan langsung pukul. Kalau anak saya yang perempuan, dia anaknya jujur. Ya, sampai hari ini, apa saja yang dia kerjakan, yang dia lakukan, yang dia terima, apapun, dia selalu ngomong sama papi maminya, terutama sama maminya. Ya. Dia belum gagal. Ya. Mudah-mudahan sampai besar. Ya. Dari kejadian anak saya yang laki-laki, kami coba bilang, itu berarti Tuhan sayang sama kamu. Ya, mungkin orang lain melakukan ketidakjujuran berkali-kali tidak mendapatkan akibat atau ganjaran dari Tuhan. Kamu baru sekali sudah diganjar. Artinya Tuhan sayang supaya kamu jangan mengulangi lagi. Ya, dia tidak pernah mengulangi lagi. Ya. Kalau anak saya yang perempuan ini saking jujurnya itu, terima uang, misalnya saya suruh beli sesuatu gitu ya, di Shopee, kan dia kan dengan Shopee itu akrab sekali, nggak tahu Shopee itu siapa. Jadi saya minta apa-apa, barang apa, Jan, belikan tuh barang ini di Shopee kan murah gitu. Berapa Jan harganya? 89.000 Pi gitu. Ya saya kirim 100, enggak usah. 89 aja karena saya masih ada saldo. Berapa? 24.000. Dia jujur banget Bapak Ibu. Dia pergi kemana gitu, saya bawain uang sisa 10.000 gitu, 15.000 tuh. Biar receh-receh dia, ini kembaliannya. Dan dia enggak pernah, tadi saya beli ini, saya kembaliannya saya beli ini karena saya kepingin. Enggak pernah. Ya, mari Bapak Ibu kita mengajarkan kepada anak-anak kita hal kejujuran. Kadang-kadang seperti orang yang menabur dengan mencucurkan air mata, tetapi percayalah kita akan menuai dengan bersorak-sorai. Jangan kita jemu-jemu berbuat baik, kata Galatia tadi. Karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Engkau akan melihat anak-anakmu akan berhasil, amin. Engkau akan melihat mereka akan bertumbuh menjadi anak-anak dewasa yang luar biasa melayani Tuhan. Saya melihat memang sebagian besar keluarga yang melayani, atau suami istri, bapak ibu yang melayani, maka anak-anaknya juga akan melayani. Itu sudah hukum yang luar biasa. Yang ketiga, apa yang kita harus tabur? Tabur benih Injil.
tabur benih Injil, tabur kabar baik. Roma pasal 1 ayat 13 dan ayat yang ke-15. Saudara-saudara, aku mau supaya kamu mengetahui bahwa aku telah sering berniat untuk datang kepadamu, tetapi hingga kini selalu aku terhalang, agar di tengah-tengahmu aku menemukan buah seperti juga di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi yang lain. Ayat 15. Itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Mari kita akan memberitakan Injil. Ya. Satu kali ada seorang bersahabat, satu belum kenal Tuhan Yesus. Lalu dia kepingin orang temannya ini mengenal Tuhan Yesus. Dia coba ajak ke gereja, ada acara di gereja, kamu mau ikut enggak? Enggak apa-apa, aku datang ke gereja, enggak apa-apa. Kerinduan temannya ini untuk bawa ke gereja supaya dia mendengar firman Tuhan dan dia mengerti akan keselamatan. Dibawa sampai di gereja, pendetanya itu khotbah tentang silsilahnya Adam. Di dalam Kejadian pasal 5. Ya, jadi Adam memperanakkan ini lalu ini mati. Memperanakkan ini lalu ini mati. Usia sekian mati. Jadi itu yang disampaikan. Waduh, temennya yang bawa ke gereja, aduh kok khotbahnya tentang begini ya. Maunya khotbahnya tentang keselamatan kayak tentang berkat atau apa yang membuat temennya ini senang ke gereja. Tapi ini tentang mati. Sampai jemaat yang mendengar mungkin sudah mati semua. Pulang, tidak terjadi obrolan apapun. Ya, tapi pemuda ini berdoa, Tuhan kiranya Roh Kudus menjamah temanku ini. Apa yang terjadi? Temannya ini tidur, Bapak Ibu. Saking khotbahnya itu tentang mati, dia mimpi tentang mati. Jadi dia seperti mendengar dari telinganya, kamu akan mati. Dia tutup, kamu akan mati. Dia tutup semua, kamu akan mati. Terus, sampai gak bisa tidur dia. Dia takut mati. Ya, akhirnya pagi-pagi benar dia nelpon. Weh, aku gak bisa tidur malam ini. Kenapa? Masa terus terngiang-ngiang di telingaku khotbah pendetamu itu. Mati, kamu akan mati. Wah, pemuda ini mikir, ini waktunya. Kenapa emangnya? Wih, saya takut mati. Ya, saya nanti mati masuk surga atau neraka kan saya nggak tahu. Nah, kesempatan. Pagi ini saya jemput. Kita tanyakan ke Pak Pendeta kenapa dia khotbah tentang mati. Dibawalah ke gereja pemuda ini. Lalu apa yang terjadi? Ditanyakan Pak Pendeta. Pak Pendeta jelasin, kalau kamu mau mati dan masuk surga, kamu harus percaya Yesus. Dan saat itu juga pemuda itu mengenal Tuhan Yesus. Kadang-kadang cara-cara Tuhan untuk kita menabur Injil itu macam-macam. Ada yang lewat perkawinan, ada yang lewat persahabatan, ada yang lewat segala sesuatu yang enggak pernah dipikirkan oleh kita. Ya, ketemu di mana gitu. Ya. Mari Bapak Ibu kita belajar untuk mulai saat ini menabur Injil kabar baik itu. Kita yang sebagai atasan kepada bawahan kita contohkan yang terbaik supaya mereka percaya kabar baik tentang Tuhan Yesus Kristus. Yang terakhir, yang keempat. Yang perlu kita tabur adalah tabur harta di surga. Ini juga sudah saya sampaikan di Februari yang lalu ya. Mari kita lihat Lukas pasal 12 ayat 33. Jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua. Suatu harta di surga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri, dan yang tidak dirusakkan oleh ngengat. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita mau bahwa harta-harta yang kita terima dari Tuhan menjadi harta yang indah di surga. Tabur, ya, tabur hal yang baik, tabur harta di surga, karena harta di surga tidak akan pernah dimakan oleh ngengat. Ya, di dalam Lukas pasal 12 ayat 34 dikatakan bahwa karena di mana hartamu berada,
di situ juga hatimu berada. Kalau hartamu engkau tanam di surga, maka hatimu selalu ada di surga. Tetapi kalau hartamu engkau tanam dengan kedaginganmu, dengan hal-hal keduniawianmu, maka di situ akan ada. Kadang-kadang kita sebagai anak-anak Tuhan, kita bisa melakukan segala hal. Tetapi ketika kita mau menanam harta kita di surga, kita mikir berpuluh-puluh kali. Ya. Ingat Bapak Ibu, bahwa hidup kita di dunia ini singkat, hartamu itu fana. Banyak pendeta berkhotbah bahwa kita tidak akan pernah membawa harta kita. Kalau kita nanti mati, yang kita bawa hanyalah tubuh kita ini, yang dibungkus dengan kain yang akan lusuh, akan hilang, akan rusak waktu nanti. Bertahun-tahun kita dimakamkan dengan sebuah kotak peti ukuran mungkin 60 kali 2 meter. Ada orang yang dikubur di tanah puluhan hektar, hanya satu kuburan di tengah-tengah. Ada apalagi COVID begini Bapak Ibu. Oh dipakai sama pemerintah, oh kita pakai kuburan ini, masa satu orang dikubur di tanah yang 30 hektar. Lebih baik kan dipakai untuk pemerintah, untuk ngubur yang korban-korban COVID itu. Tak ada yang kita bawa. Ya. Ingat Bapak Ibu, emas-emasan perhiasanmu yang kau pakai nanti, meskipun kau pakai di hari penguburanmu, itu tidak akan kau bawa di surga. Kalaupun ada cerita sampai ke surga, maka emas-emasanmu, perhiasanmu itu akan seperti sampah di sana. Kenapa? Jalannya terbuat dari emas, temboknya terbuat dari emas. Ya, emasnya lebih murni lagi dari emas kita. Ya kan? Lebih baik kita kumpulkan harta di surga. 2 Korintus 9 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Ayat 7, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Tuhan akan limpahkan itu atas kita ketika kita menabur harta di surga. Allah sanggup melimpahkannya semua. Jangan pernah takut untuk memberi. Karena Amsal pasal 11 ayat 25 mengatakan, siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Siapa yang mau berkelimpahan, angkat tangannya. Mari kita akan tabur harta di surga. Beri tepuk tangan bagi nama Tuhan. Haleluya. Gak usah takut Bapak Ibu. Tuhan akan memberkati kita. Ayat yang terakhir, jadi penutup dari firman Tuhan, orang yang baik hati akan diberkati, karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Kalau Bapak Ibu mungkin di bulan-bulan terakhir ini sudah mulai saya WA, yuk kita bantu hamba-hamba Tuhan, mari kita akan memberi dengan sukacita, jangan merasa terpaksa. Karena orang baik akan diberkati, ia yang membagi rezekinya dengan si miskin akan diberkati. Ingat firman Tuhan Ibu Merlin, hamba-hamba Tuhan, itu di Komsel apa ya? Grace ya. Hamba-hamba Tuhan ini adalah golongan orang-orang yang hina. Aduh kasihan sekali. Ya, karena mereka memang berharap sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan saja. Mari, ya, bulan ini kita sudah memberi yang terbaik untuk Tuhan. Kita sudah mengembalikan persepuluhan kita sudah memberi setiap ibadah kita juga sudah menyisihkan rezeki kita untuk hamba-hamba Tuhan. Jangan berhenti. Mari kita akan kerjakan terus. Karena orang yang baik hati akan diberkati. Amin. Yang di rumah boleh lambaikan tangan, orang yang diberkati, orang yang baik hati akan diberkati. Yes, luar biasa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita akan pujikan pujian yang sudah disiapkan oleh tim worship dan worship leader. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu
selama ku hidup. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, ya Allahku, aku hendak bermazmur, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu, kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Musik dengan lembut menyanyikan pujian. Bapak Ibu, biarlah kebaikan-Mu, kebajikan hatimu, kebaikan hatimu, kemurahan hatimu menjadi sebuah pujian dan penyembahan di hadapan Tuhan. Biarlah menjadi sesuatu yang manis, dilihat, didengar oleh Tuhan kita. Mari, jangan jemu-jemu berbuat baik, karena Tuhan memperhatikan setiap apa yang kau perbuat, dan Tuhan akan membalaskan berlipat kali ganda. Mari kita akan belajar menabur yang terbaik dari hidup kita. Maka engkau akan menuai, asalkan kau tidak menjadi lemah. Saya mengajak semua kita membuka hati di hadapan Tuhan. Kita pujikan kurnya. Biarlah semua yang kita persembahkan untuk Tuhan yang termanis di hadapan Tuhan. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Mari dengar yang manis untuk Tuhan kita, yaitu pemberian kita, yaitu taburan-taburan hidup kita. Setiap waktu. Yes Tuhan, yes Tuhan. Biarlah setiap kehidupan kami menjadi pujian dan nyanyian yang terdengar indah dan manis di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa.
Berkati kami untuk kami terus menabur kebajikan bagi semua orang. Dan kami percaya ketika kami melakukan firman Tuhan pagi hari ini, maka kami disebut berbahagia. Terima kasih Bapak, berkati setiap sidang jemaat Tuhan yang sudah mendengar firman Tuhan. Urapi dengan urapan Roh Kudus untuk mereka bisa menjalankan dan melakukan firman Tuhan. Berkati setiap hal yang sudah ditabur oleh jemaat Tuhan. Taburan-taburan kebaikan dan kebajikan. Jemaat Tuhan akan menuainya. Menuai kebaikan dan kebajikan Tuhan berlimpah-limpah dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Mari Bapak Ibu, sebelum kita menerima berkat Tuhan, kita akan berdoa untuk persembahan-persembahan kita. Meskipun secara online, kita harus tetap memberi untuk Tuhan. Karena persembahan ini adalah menyempurnakan setiap ibadah kita. Bapak Ibu bisa mengumpulkan di amplop-amplop dan diberikan ketika onsite. Atau Bapak Ibu bisa mentransfer ke nomor rekening yang Bapak Ibu sudah ketahui. Mari kita akan memberi, mari kita akan belajar memberi sebagai bentuk kebajikan, kebaikan, taburan kebaikan dan kebajikan kita kepada pekerjaan Tuhan. Supaya ladang Tuhan yang sudah menguning ini dituai dengan sukacita. Mari kita akan berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengangkat setiap amplop persembahan kami dan kami mau membawa persembahan kami yang terbaik. Persembahan khusus kami, persembahan persepuluhan kami, bahkan persembahan-persembahan yang kami berikan untuk hamba-hamba Tuhan. Kiranya semuanya diberkati. Kami mau memberi tanpa paksaan. Kami mau memberi dengan sukarela. Itu yang disebut dengan memberi dengan sukacita. Kami percaya Tuhan akan membuka tingkap langit dan mencurahkan berkat bagi kami. Dan kami percaya Tuhan akan menghardik belalang pelahap yang coba untuk mencuri berkat-berkat Tuhan yang sudah dilimpahkan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau memberi untuk Tuhan. Mari Bapak Ibu kita doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Kiranya, mari mengangkat tangan, katakan dengan iman, kiranya Tuhan memberkati engkau dan keluargamu melimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari Bapak Ibu mengangkat kedua tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan dan bersiaplah untuk menerima berkat Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, dan Tuhan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, dan Tuhan memberikan kepadamu damai sejahtera. Kiranya berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah di dalam Roh Kudus
menyertai engkau sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Selamat hari Minggu. Untuk pengumuman nanti akan ada di WA Evata Group. Selamat hari Minggu semua buat Bapak Ibu yang sudah bergabung dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Satu nama yang besar, hanyalah nama-Mu Tuhan. Gunung batu kekuatan, hanyalah nama-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Ajaib hebat, ajaib perkasa. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbang-Mu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan, berpujilah